Ada banyak. Kita infokan kelebihan-kelebihan travel umroh kita. Ya intinya semua keuntungan mereka kalau gabung ke kita itu dijelaskan. Gitu. Sama lah seperti mungkin teman-teman ya masuk ke apa namanya ke produk-produk titik terang itu kita menggunakan kolam data. Ya dari sekarang kita tidak lagi beriklan langsung ya mencari customer and user ya, tapi kita kumpulkan ke kolam data. Ya kita kumpulkan ke kolam data, kita kita rawat gitu ya, itu ya, ya gitu ya. Oke sudah 18 ya, 10:18 kita mulai ini sudah di record. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu teman-teman semua, terima kasih ya sudah hadir di hari ketiga ya, hari ketiga dari rangkaian kelas kolam data ya. Kolam data kita nyebutnya sama dengan kolam cuan ya. Sebenarnya itu adalah kolam untuk sebuah wadah ya, sebuah wadah, sebuah kolam yang kita build ya, kita bangun, lalu kita rawat ya, kita rawat grup tersebut supaya apa? Supaya mereka ada engagement dengan kita, mereka ada interaksi dengan kita, mereka lebih mengenal kita ya, lebih mengenal kita. Jadi intinya adalah kolam data seperti itu ya, meningkatkan trust dari kita sebagai pemilik produk, pemilik usaha, pemilik bisnis, pemilik jasa. Ya, karena dengan adanya kolam data kita bisa interaksi dengan calon customer kita ya. Jadi kolam data itu isinya adalah calon-calon customer kita. Terlepas nanti mereka akan beli atau tidak produk kita, yang pasti kita sudah bisa mengumpulkan mereka. Itu nanti bisa kita gunakan, bisa kita utilize lah ya. Kita bisa utilize dengan produk-produk kita, produk utama kita atau produk-produk turunan kita, atau kita menyebutnya funnel lah ya. Ya, kita bisa kasih intinya adalah memberikan solusi ya, memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di grup tersebut ya. Kayak tadi contohnya ya. Ya, contohnya tadi kalau teman-teman punya usaha umroh misalkan ya, punya usaha umroh, target marketnya siapa sih? Ya, target marketnya adalah mereka yang pastinya ingin berangkat umroh. Ya, mereka yang sudah punya niat untuk berangkat umroh. Nah, itu kita kumpulkan mereka, ya, kita datangkan mereka untuk masuk ke dalam sebuah grup, ya, di situ sebanyak-banyaknya kita kumpulkan. Nah, di dalam grup tersebut tugas kita adalah memanage grupnya atau istilahnya merawat, ya, merawat kolam tersebut. Ya, merawat artinya menyapa mereka, memberikan informasi, memberikan quote, ya, berinteraksi lah intinya, berinteraksi. Jadi tugas dari admin grup lah ya. Tugas dari admin grup itu harus membuat grupnya berinteraksi ya. Kalau perlu mengadakan kuis gitu ya, atau mengadakan apa namanya polling-polling ya, memberikan informasi ya seperti itu. Nah, mungkin saya nggak ada materi yang khusus ya, karena ini lebih spesifik lebih spesifik ke produknya masing-masing ya. Jadi mungkin saya akan memberikan insight-insight aja yang sudah kami lakukan ya, yang sudah kami lakukan dalam membangun sebuah kolam data ya, dari mulai membangun kolam data, lalu menyiapkan iklannya ya, menyiapkan iklannya kemarin mungkin sudah dibahas secara detail, secara teknis oleh Mas Rehan ya, menyiapkan secara iklannya, menyiapkan grupnya gitu ya, sampai kepada calon customer target market kita itu masuk ke dalam grup kita ya, masuk ke dalam grup kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, intinya adalah poin pentingnya di dalam grup tersebut adalah membangun interaksi, teman-teman ya. Membangun interaksi, membangun interaksi dan membangun trust kita, membangun kepercayaan. Karena apa? Karena mereka tuh bukan siapa-siapa gitu. Mereka nggak tahu kita.
ya. Mereka nggak tahu kita siapa nih gitu kan. Mereka nggak tahu kita juga nggak tahu mereka. Terus mereka nggak tahu kredibilitas kita gitu ya. Nah, disitulah tujuan dari interaksi tersebut, ya, supaya mereka mengenal kita, ya, mengenal kita dalam hal apa? Mungkin bukan secara apa, bukan secara pribadi gitu ya, tapi lebih kepada responsnya gitu ya, lalu informatifnya, lalu suportifnya gitu ya. Itu yang harus kita persembahkan kepada mereka, yaitu para penghuni grup ya, para penghuni grup seperti itu. Sebentar. Coba saya buka contoh aja ya. Ini adalah contoh-contoh. Nah, ini mungkin teman-teman, ini adalah salah satu kolam yang kita bangun ya. Kita bangun, bisa dilihat di sini today lah ya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini sudah banyak yang bergabung ya. Ada memang yang left gitu, satu dua, tapi nggak usah dihiraukan ya, karena kita fokus yang memang sudah masuk ke dalam ya, atau dari awal aja deh. Nah, jadi nanti hasil iklannya, output dari hasil iklan teman-teman itu adalah seperti ini. Mereka akan join ke grup ya. Ini bisa dilihat ya, ada dalam satu hari ini mungkin ada sekitar eh, 40 atau 50 lebih ya yang join. Bisa kita lihat mulainya itu di hari ini ya, Selasa minggu lalu kalau nggak salah ya. Selasa minggu lalu sudah bisa lihat di sini dari awal ini artinya iklannya sudah mulai jalan ya, karena sudah banyak, sudah mulai masuk nih ya, sudah mulai masuk. Saya nggak akan buka landing page ya, mungkin kemarin sudah dibuka pastinya oleh Mas Rehan ya, contoh landing page seperti apa. Jadi intinya landing page iklan kita atau landing page kita itu adalah ajakan mereka untuk bergabung di sini ya. Karena ini ini sebenarnya kolam untuk kelas ya. Jadi kita kita ada buka kelas di Januari Januari tanggal 24 insya Allah. Nah, mereka kita kumpulkan. Mereka yang berminat ya, artinya yang ingin berminat artinya ingin mencari tahu lebih apa namanya? Ingin mencari tahu lebih detail, lebih jauh, lebih apa namanya? Lebih dalam lagi ya, mereka akan masuk ke sini ya. Dan ini di landing page sudah ada harganya gitu. Jadi ini bukan bukan lead magnet. Jadi memang mereka sudah tahu harganya ya, mereka sudah tahu harganya dan mereka masuk ke sini. Ya, bisa dilihat di sini. Oke. Lalu mulai kita sapa ya, intinya adalah sapa. Ketika sudah ada banyak yang masuk ke dalam grup kita sapa ya. Halo, selamat siang, selamat bergabung di grup preview kelas SEO Ternak Page ya. Nah, lalu berikan hal-hal inilah ya, benefit-benefit dari produk kita, benefit-benefit dari usaha kita itu kita sampaikan ya satu persatu, sampaikan satu persatu. Nah, saya menggunakan lebih tepatnya meminta bantuan dari ChatGPT untuk membuatkan copywritingnya ya. Ini saya ya, copywritingnya saya mintakan ke mereka. Ini ya. Jadi ini ya, jadi nanti teman-teman juga bisa menggunakan ChatGPT untuk melakukan ini. Bentar ya. Oke. Nah, ini apa yang apa namanya? Promnya apa ya? Promnya atau perintahnya apa? Jadi kita jelaskan ya. Kita jelaskan sekarang kita siapa. Jadi di sini saya awali dengan saya sedang memanage grup WA ya.
Saya sedang memanage grup WA yang isinya adalah calon peserta program SEO Ternak Page. Nah, dia kan nggak tahu nih SEO Ternak Page itu apa. Ya, kita beri penjelasan sedikit. Jadi, program SEO Ternak Page adalah program pelatihan bisnis dan teknis SEO yang tujuannya adalah mendapatkan lead, closing, deal dari vendor dan supplier yang dibantu optimasi di mesin pencari Google. Lalu kita kasih lagi siapa aja yang cocok. Jadi program ini cocok untuk karyawan, mahasiswa, siswa, ya, SMA, SMK, pemilik bisnis, calon pensiunan, pensiunan Anda yang menginginkan income tambahan. Lalu apa yang saya minta ke ChatGPT? Saya minta buatkan saya 20 copywriting, ya, satu paragraf untuk dikirimkan ke grup calon peserta program SEO Ternak Page. Lalu dibuatkan nih oleh ChatGPT, ya, sebanyak 20 sesuai permintaan. Nah, ini kita bisa pilih. Ini bisa kita pilih, bisa kita lihat ya. Selamat bergabung calon peserta program SEO dari karyawan hingga pemilik bisnis ya. Program ini mengajak Anda dalam perjalanan mengoptimalkan kehadiran online untuk mendapatkan lead closing deal yang signifikan ya. Bersiaplah untuk menemukan rahasia sukses. Ya, jadi memang relevan. Jadi kuncinya konsisten dan relevan ya dari iklan ya. Dari iklan artinya dari ad copy ya, lalu ad image ya, ke landing page sampai ke deskripsi grupnya, lalu pesan-pesan atau informasi-informasi yang kita sampaikan di grup itu harus relevan. Ya harus sama semuanya poinnya ya. Karena poinnya kita di sini adalah ternak page ya. Ternak page itu intinya mengoptimasi produk-produk atau page-page ya. Produk atau page dari vendor atau supplier kami ya. Mereka mengoptimasi. Nanti kalau ada closing itu nanti ada bagi hasil antara vendor dan para peserta gitu. Nah, itu semua informasi itu harus relevan gitu ya. Jadi intinya eh ini sapa ya. Kita bisa menyapa mereka. Kita bisa menyapa mereka dengan seperti ini tadi contohnya. Nah, ini saya ambil satu ya. Saya ambil satu lalu lalu saya ke apa namanya? Kirimkan ya. Nah, karena goalsnya dari apa? Dari grup ini adalah kita memberikan informasi ya melalui Zoom. Nah, makanya diingatkan bahwa Zoom detailnya akan diinfokan di sini ya supaya mereka tetap bertahan di sini. Ya, dari sini udah banyak ya. eh, sudah apa namanya? Ini join lalu ini Mbak Tika ya. Mbak Tika memberikan informasi eh, tentang programnya apa aja gitu ya. Apa namanya? Program ini apa sebenarnya? Lalu keuntungannya apa, fasilitasnya apa itu semuanya diinfokan di sini ya. Dan jangan lupa untuk mereka menunggu Zoom ya, Zoominar eh, detailnya ya, masuk ya. Jadi boleh berulang ya, boleh berulang atau boleh beda-beda juga. Intinya adalah menginformasikan apa namanya keuntungan dari produk kita atau jasa kita di sini gitu ya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa buat quote ya. Bisa bikin quote, bisa quote-quote lah, quote-quote harian. Mungkin setiap pagi itu bisa disapa dan dikasih quote ya. Caranya gimana? Caranya quote-quote contoh aja nih ya. Contoh aja berikan saya ya, berikan saya 10 20 ya quotes quotes dari orang terkenal lah ya. Orang terkenal yang terkait dengan misalkan apa ya? Yang terkait dengan motivasi misal ya. Jangan motivasi deh langsung aja. Yang terkait dengan eh misalkan income tambahan ya. Income tambahan atau side hustle misal ya. Misal karena kan ini case-nya adalah saya ingin menggiring mereka untuk ikutan program kelas ini gitu ya. Kelas ini salah satu tujuannya adalah side hustle atau income tambahan. Coba kita lihat. Nah, ini ada banyak ya. Ini bisa kita bisa kita kirimkan ke mereka setiap pagi gitu ya atau setiap malam ya. Setiap pagi menyapa pagi hari, malam mungkin apa namanya?
eh, menyapa untuk selamat istirahat gitu ya, lalu bisa dikirimkan quote-quote seperti ini. Ya, quote-quote. Jangan hanya berharap pada satu sumber penghasilan, jadilah investor bukan hanya konsumen ya. Jangan pernah mengandalkan satu sumber pendapatan. Buatlah beberapa saluran penghasilan. Ini kan relevan ya, relevan ya bagi calon apa namanya calon customer kami ya, yang mungkin mereka sebagai sekarang masih karyawan gitu ya, atau mereka sudah punya usaha. Jadi kirimkan ini supaya apa? Supaya jangan mengandalkan satu sumber pendapatan ya. Buatlah pendapatan-pendapatan lain ya, salah satunya dengan menjadi peternak page ya, karena di peternak page itu potensi income-nya sangat besar kayak gitu. Bekerjalah penuh waktu, sumber pendapatan tambahan ya. Banyak ya, ini yang relevan. Ya, nanti teman-teman bisa apa namanya? Bisa disesuaikan dengan produknya, bisa disesuaikan dengan apa yang teman-teman tawarkan ya di kolam data tersebut ya. Seperti itu. Jadi apa aja tadi ya, sebentar. Saya buatkan catatannya dulu deh. Oke. Selain itu ya, selain tadi yang pertama itu adalah yang pertama adalah Sapa ya. Sapa Sapa Group ya. Sapa Group ini boleh dilakukan setiap pagi gitu ya. Setiap pagi, siang, sore gitu boleh. Lalu yang kedua, ini bisa sesekali infokan apa namanya? Keuntungan atau keunggulan ya. Keunggulan dari produk kita, dari produk kita. Yang ketiga ya. Nah, yang ketiga ini bisa infokan mungkin apa ya? Hal update ya, hal update tentang produk atau jasa kita di luaran sana apa sih yang sedang hype gitu ya. Misalkan tadi teman-teman yang punya usaha umroh ya itu mungkin bisa diinfokan juga keadaan sekarang di Mekah Madinah itu seperti apa ya. Lalu mungkin ada kebijakan-kebijakan apa di sana gitu ya. Atau bisa aja eh, karena kaitannya dengan umroh, teman-teman bisa kasih video misalkan ya tentang apa? Tentang kurma misalkan ya, tentang kurma, lalu tentang air zam-zam misalkan ya, keutamaan air zam-zam kayak gitu-gitu tuh bisa dilakukan gitu ya. Lalu misalkan mungkin spot-spot ya, spot-spot bagi yang umroh ya di Mekah kalau lagi iseng pengen beli camilan kemana itu bisa diinfokan kan sudah banyak ya video-video yang beredar tuh ya banyak vlogger-vlogger Indonesia yang memberikan informasi tentang Mekah Madinah gitu itu bisa dicari di YouTube banyak banget tinggal dikirimkan aja ke grup ya intinya kita memberikan informasi ke mereka ya ini juga bisa quotes ya quotes quotes quotes-quotes bisa motivasi ya quotes-quotes atau yang terkait dengan produk atau layanan kita ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa eh apa namanya? Bisa menambahkan bisa menambahkan polling ya, polling. Bisa menambahkan polling ya di grup. Ini juga akan memacu engagement ya atau memacu interaksi dari para member grup ya. Polling bisa di sini ya. Teman-teman mungkin ada beberapa kali melihat kami melakukan polling ya. Selain engagement, kita juga bisa melihat kecenderungan ya. Misal kayak kemarin kita bikin program ya, itu dari hasil polling.
Jadi program mereka yang belum punya WSP gitu ya, belum punya website WSP itu berapa banyak ternyata di grup-grup SEO pemula itu banyak yang eh, belum pakai WSP atau belum punya WSP. Nah, dari situ kita dapat insight. Wah, ini ternyata masih banyak yang belum belum pakai WSP. Nah, dari situ kita buatkan program mereka ya, harga khusus untuk mereka member group yang belum punya WSP gitu. Itu bisa sebagai program. Nah, itu salah satu bisa untuk monetize juga ya, untuk monetize juga. Intinya kita memberikan solusi lah ya. Memang ujung-ujungnya nanti cuan gitu ya. Ujung-ujungnya memang uang, emang itu yang kita harapkan. Tapi sebenarnya uang itu adalah pertukaran ya dari value yang kita berikan ke mereka atau solusi yang kita berikan ke mereka. Ketika kita tahu masalah mereka, ketika kita tahu masalah mereka, lalu kita berikan solusi yang tepat untuk mereka, ya mereka akan rela memberikan uangnya kepada kita. Jadi intinya seperti itu ya. Apa namanya, tujuan dari jual beli kan seperti itu ya, pertukaran ya, pertukaran value ya, pertukaran value, pertukaran nilai ya, value dengan uang ya. Kita kasih mereka value, kita kasih mereka solusi. Solusi itu berupa apa ya, berupa layanan, berupa produk ya, berupa jasa misalkan ya, itu yang kita berikan ke mereka. Nah, sebagai gantinya karena mereka sudah apa namanya, sudah diberikan solusi ya, mereka membayar ke kita ya. Itu adalah teman-teman mungkin sudah ngerti semua ya. Jadi itu yang harus kita tekankan ya. Cuan itu akan otomatis lah ketika kita bisa memberikan value, memberikan solusi kepada mereka. Kayak gitu. Tadi sampai mana? Polling ya. Oh, polling. Teman-teman juga bisa bikin polling ya. Bikin polling. Bikin polling ini ya. Bikin polling intinya supaya mereka bikin polling ya. Tadi di sini mudah kok, tinggal di ini aja. Sebentar. Ya ini ya, plus ini. Sorry. Ini ada poll ya, ada poll. Biasa kalau kita mau kirim dokumen, foto di sini ada poll, ada polling di sini. Ini bisa kita sebentar. Kalau pakai web WhatsApp agak, nah kan, langsung. Jadi teman-teman bisa nanti ke sini ya, langsung ke poll, nanti isi aja. Nah ini dia pollingnya. Question misalkan ya, misalkan apa? Kalau kita biasanya lebih pertama tanya, ini kan kita Zoominar ya, tanya kira-kira Zoomnya lebih prefer siang, misalkan ya, siang atau malam gitu ya. Ini untuk Zoom penjelasan, misal ya, program Sultan SEO Ternak Page, eh, pilih waktunya kapan, ya misalnya, optionnya misalkan siang 13.30 WIB. Lalu malam ya, misalnya malam 20.00 WIB ya. Ini sudah sini aja. Lalu ini allow multiple answer, ini kita matiin aja. Jadi mereka cuma bisa, kalau kita matiin ini, mereka cuma bisa pilih salah satunya. Kalau kita nyalain ini, mereka bisa pilih dua-duanya ya. Jadi ini kita matiin aja supaya jelas ya. Eh, yang pertama atau yang kedua gitu ya. Gitu. Ini langsung kalau sudah saya kirim aja nggak apa-apa. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini sudah terkirim ke grup ya, sudah terkirim ke grup. Jadi nanti mereka akan ngisi ya, biasanya mereka akan ngisi gitu ya. Itu polling. Polling bisa dimainkan juga ya, bisa dimainkan juga. Mungkin setiap 3 hari sekali polling gitu ya. Oke, tadi
Polling ya, polling, polling, gitu ya. Yang selanjutnya, selain polling, infokan keunggulan tadi ya. Ini keunggulan dari produk kita sudah. Ini info yang pasti target dari atau tujuan dari grup tersebut apa ya. Kalau grup ini ya, grup kita itu, nah ini kan sudah ada nih, sudah ada yang isi ya. Siang 13.30, malam 20 ya. Jadi ada satu-satu. Nanti kita akan lihat, eh, bisa kita cek di sini siapa aja nih. Pak Arif 13.30, Pak Muhammad Sofyan 20 gitu ya. Nanti kita akan lihat ya. Dari sini kita bisa, mereka berinteraksi lah di grup tersebut, mereka berinteraksi lalu kita dapat insight juga ya. Ini salah satunya contohnya. Polling lalu jadwal Zoom ya, karena tujuan utama dari grup ini ya, dari kolam ini adalah mengajak mereka untuk ikut Zoom ya, mengajak mereka untuk ikut Zoom untuk mereka mendapatkan informasi yang detail ya tentang programnya ya, karena salah satunya ya, salah tujuan utama dari Zoom, kita bisa menyampaikan informasi lebih detail ya, lebih dalam gitu ya, dan meningkatkan trust ya, meningkatkan trust. Meningkatkan trust artinya bisa ketemu muka, atau kalau teman-teman eh, apa namanya ingin yang lebih keren lagi, itu bisa diundang mereka, diundang ke acara offline ya. Biasanya nih teman-teman umroh ya, teman-teman umroh yang teman-teman umroh yang rekrut misalkan agen ya, rekrut marketing, itu biasanya dari kolam tersebut, selain diajak Zoom ya, ini untuk kalau Zoom kan semua wilayah di Indonesia bisa kita cover gitu ya, mereka bisa ikutan. Nah, untuk apa namanya? Untuk mereka yang berada di sekitaran wilayah, misalkan saya di Bekasi ya, wilayah Bekasi itu kita undang, bisa kita undang ke event-event offline ya, event-event offline itu lebih keren lagi. Karena apa? Karena di sana mereka bertemu kita ya, mereka melihat penjelasan langsung dari kita ya, mereka melihat kesiapan kita ya, dari situ trust kita akan sangat tinggi ya. Dari beberapa pengalaman kami ya, setelah acara offline ya, itu closing rate-nya luar biasa, di atas 80% ya. Kalau jualan ya, kalau kita jualan, kita ada beberapa kali acara offline ya, ada acara offline di hotel beberapa kali ya. Acaranya offline-nya nggak usah bayar mahal-mahal ya, acaranya bayar cuma buat ganti coffee break dan makan siang lah, itu aja ya, di bawah 100.000 ya. Mereka datang ya, waktu itu sampai angka 40 sampai 60 orang yang datang ya, mereka bayar 100.000 ya, 100.000 untuk bayar. Nah, di sana kita jelaskan programnya apa, keunggulannya apa secara detail. Ya, di sana baru kita apa namanya? Kita tawarkan. Ya, kita tawarkan kita punya program ini ya. Program ini harga normalnya sekian ya, tapi karena ibu-ibu, bapak ibu sudah datang ke acara ini, kita diskon ya, kita berikan promo khusus ya, diskon misalkan 40%. Ya, itu closing rate-nya akan sangat besar banget ya, sangat besar banget. Kita sudah apa namanya? Sudah beberapa kali mengadakan event offline ya, event offline yang memang tujuannya untuk jualan lah ya. Kalau kopdar itu sering ya, tapi kopdar pun itu kan kita sebenarnya nggak jualan. Di kopdar pun juga eh, banyak juga ya, banyak juga teman-teman mungkin beberapa kali ikut kopdar kita, itu banyak juga apa namanya, transaksi ya, transaksi di on the spot atau transaksi setelah kopdar tersebut gitu. Itu karena memang pertemuan offline ya, pertemuan offline itu sangat apa ya, karena mereka sudah datang gitu, mereka sudah datang artinya mereka sudah minat ya. Teman-teman mungkin yang datang ya memang pengen datang, pengen lihat, pengen tahu programnya seperti apa, dan pengen ketemu nih apa namanya, organizer dari program ini seperti apa ya, siapa aja ya, terus kesiapannya kayak gimana gitu. Tapi untuk bisa lebih apa namanya, menjangkau lebih banyak peserta ya, Zoom Zoominar itu sangat efektif ya. Kita juga melakukan itu.
ya. Setiap Zoom mungkin kita setiap Zoom itu di atas 50 ya pesertanya. Di atas 50. Tadi malam ya kita Zoom ini, oh iya Zoom perdana dari kelas ini tadi malam ya. Tadi malam ini sudah kita adakan Zoom itu sekitar 80 ya. 80 90 sampai akhir itu 2 jam setengah itu sampai 50 60 ya. 60 50 tujuan atau 60 ya. Dari situ kita Maaf tawarkan Pak Pur. sebuah program yang harganya relatif tinggi sebenarnya ya. Harganya relatif tinggi tapi alhamdulillah sudah ada beberapa yang daftar. Gitu. Seperti itu Maaf Pak Pur. apa namanya? Sebentar ya Bu ya. Tambahan. Sebe- Oke. seperti itu apa namanya? Apa tadi saya mau ngomong apa ya? Tahapannya Sorry. ya, sebentar ya Bu ya. Seperti Iya tahapannya, ya. jadi teman-teman kemarin 2 hari sudah diajarkan secara teknis ya, cara beriklan, gimana caranya bikin copywriting, add copy ya, lalu gimana caranya add image yang yang bagus ya, yang baik ya. Yang baik kalau menurut kami ya, Mas Rehan dan teman-teman advertiser di sini adalah eh, add image yang membuat orang stop ya ketika mereka scrolling-scrolling, lagi lihat reels, lagi lihat postingan, lalu mereka stop karena iklan kita. Nah, itu sudah ini banget lah, sudah keren lah ya. Lalu mereka ngeklik ke landing page itu kita berikan informasi detail, kita kasih informasi secara global ya, nggak usah detail karena nanti detail akan diarahkan ke grup dan grup eh, ke Zoominar. Nah, di dalam grup ya, teman-teman bisa tadi ya bisa menyapa, intinya membangun interaksi, membangun engagement, membangun trust ya, membangun trust kepada mereka yang sudah bergabung di grup tersebut. Ya, lalu bisa kita undang Zoominar atau bisa kita undang mereka event offline gitu ya. Di situ baru bisa kalau mau jualan program, mau jualan produk, mau jualan layanan apapun itu bisa dilakukan di situ. Karena mereka sudah melewati tahapan-tahapan ya. Artinya mereka memang sudah tertarik ya. Mereka ikut, 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 ikut gitu ya, seperti itu. Ya, Bu Kenny, silakan. Jadi gini Pak Pur, itu kan biasa saya lihat selalu lihat di announcement itu ya di digital marketing itu. Apakah itu tuh yang di announcement itu sendiri yang kita sebar atau gimana cara ngundangnya? Oh Kemarin ya, saya kalau nggak sempat. kalau undangan ini sebentar ya. Ini info atau undangan Zoom atau pertemuan pertemuan offline ya. Jadi Oh, jadi di grup itu undangan Zoom itu sebenarnya apa namanya? Yaitu goals terakhir kita ya, kita ngundang mereka. Tapi eh, sebelumnya ketika kita bikin grup ya, bentar saya belum share ya, sorry. Nah, ini salah satu contoh grupnya ya, Bu Kenny ya. iya. Jadi dari awal ya, kita buka dari awal. Nah, ini baru Selasa kemarin ini dijalankan iklannya ya. Nah, ini jadi dari awal iklan jalan itu teman-teman akan mengalami ini ya, banyak yang akan bergabung ya, banyak yang akan bergabung. Nah, itulah keuntungan kita ngiklan karena kita bisa reach ya, menjangkau orang-orang yang eh, sebelumnya apa namanya nggak bisa kita reach lah ya. Karena titik terang kreatif customer-nya sudah lebih dari 15.000 ya, mungkin 20.000. Ya, tapi tetap kita butuh apa namanya? Butuh orang-orang fresh ya, orang-orang fresh, orang-orang baru yang mereka memang sedang punya kebutuhan ya. Mereka sedang punya kebutuhan, mereka punya usaha, usahanya pengen dinaikin lagi ya. Lalu mereka mungkin sudah punya usaha, pengen lebih naik lagi atau mereka pengen dapatkan side hustle gitu ya atau income tambahan ya. Itu kita jangkau ya supaya manfaat dari produk kita, manfaat dari layanan kita itu bisa sampai ke mereka yang membutuhkan ya, mereka yang membutuhkan. Nah, itu adalah tugas dari iklan. Makanya kemarin target market ya, targeting interest itu penting.
ya, dari mulai umur, gender, interest, lalu lokasi itu sangat penting, ya. Apa namanya, tergantung produk kita, ya, kita mau menyasar siapa, nih, gitu ya. Nah, dari sini mereka masuk, ya, mereka masuk ke dalam grup, ya, lalu mulai kita sapa, ya, kita sapa. Di sini apa aja yang harus dilakukan di grup? Jadi sapa grup, ya, lalu infokan keunggulan dari produk kita. Satu-satu bisa kita infokan. Kita juga bisa infokan ini, testimoni, ya. Testimoni ini bisa kita kirimkan satu-satu, ya. Misalkan hari ini testimoni, alhamdulillah ini, misalkan alhamdulillah jamaah kami, ya, sudah berada di Mekah, ya, sudah selesai apa namanya, rukun umroh, gitu ya. Alhamdulillah, mereka apa namanya, bahagia, mereka senang dengan layanan dari travel kami. Nah, itu bisa diinfokan ke grup, ya, testimoni. Itu untuk menambah trust, ya, dari produk atau layanan kita, ya. Bisa kita sapa, lalu infokan keunggulan, berikan testimoni, lalu infokan halal update tentang produk dan jasa, ya. Misalkan kalau ini, ya, kalau grup ini, karena grup ini lebih ke income tambahan, ya, khusus buat mereka, mungkin bisa kita infokan, ya, inflasi di luaran sana setiap tahun 6%, 7% misalkan, ya. Tapi apa namanya, kenaikan gaji kita nggak sebanyak itu, ya. Itu kita kita infokan, ya. Salah satu caranya, ya, teman-teman bisa, Anda bisa mulai untuk membangun apa namanya, kerja sampingan, ya, atau side hustle, ya, seperti itu. Informasi-informasi seperti itu. Atau kalau yang di mana? Kalau yang di umroh bisa diinfokan kalau ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah, kayak kemarin apa, ONH, ya, ongkos naik haji tahun 2024 itu sudah ditetapkan oleh Departemen Agama, nilainya sudah disepakati DPR dan ditetapkan nilainya sekian, gitu ya. Jadi apa namanya, Bapak Ibu silakan siapkan uang sekian, gitu ya, untuk bisa melunasi ongkos naik haji, ya. Hal seperti itu perlu diinfokan, ya. Itu menandakan apa? Itu menandakan kita informatif, ya. Kita informatif, lalu kalau ada pertanyaan itu harap segera dibalas, gitu ya. Segera dibalas, harap segera di apa namanya? Direspon, ya. Lalu quotes, ya, quotes motivasi boleh juga diberikan, polling, ya. Polling ini juga penting. Lalu info undangan Zoom pertemuan offline. Nah, ini Bu, ya, Iya, menjawab juga pertanyaan dari Bu Kenny. Jadi semua ini iya, harus dilakukan, begitu iya. kira-kira. Cuman saya harus membedakan gini, Pak. Hmm. Zoom yang untuk intern kita sendiri dengan Zoom untuk mengundang mereka itu. Apakah itu untuk membedakannya yang mana yang Zoom buat kita intern dan mana yang Zoom untuk mengundang mereka gitu, Pak? Maksudnya gimana? Zoom intern tuh Zoom apa ya? Ya kalau Zoom kita kan kita intern kadang-kala kan kita mengoptimasi SEO Oh, atau apa. oke. Sementara kan Zoom yang barusan Pak Kur Oh, sampaikan oke. itu merupakan Ya. undangan untuk mengajak ini Nah, apa para pengusaha untuk mengoptimasi bisnisnya kan gitu. hmm. Kalau kaitannya Begitu. dengan program-program atau Zoominar kami dari Titik Terang Kreatif, itu kalau yang untuk umum artinya ya tadi, ya, kayak preview kelas, atau misalkan kita ada berikan ke semuanya, itu biasanya kita infokan ke semua grup, ya, ke semua grup. Tapi kalau untuk Zoominar khusus, ya, misalkan Zoominar khusus program Sultan Seo misalkan, ya, sebentar, Ya. atau Ternak Page, itu kita akan infokan hanya di Sultan Seo aja, ya, Oh, seperti begitu. itu. Kayak misalkan eh ini fokus. Bentar, sorry, sorry. Jadi kalau begitu yang di apa yang di announcement aja yang disebarnya gitu ya Pak. Ya, intinya kalau kalau kita kan grupnya udah banyak nih, ya.
Grupnya Iya, udah betul. banyak. Cara bedainnya, misalkan ini kan ini tuh grup Sultan Seo nih, ternak page. Nah, kalau Hmm. ada zoominan khusus untuk ternak page, kita akan infokan ke grup ini aja, ya. Hmm. Jadi Bu Kalau yang untuk Kenny, undang disimpannya di mana gitu? Maksudnya disampaikannya di mana? Kalau yang untuk undang ini apa namanya klien gitu yang mau gabung untuk mengoptimasi atau men-scale up bisnisnya gitu, itu disampaikannya di apa gitu? Di announcement atau di yang oh, mana gitu? Maksudnya announcement yang tuh untuk yang mana? Kalau grup kan nggak ada announcement ya, grup cuma satu. Kalau kita saya bikin kan lihat grup, di situ kalau digital digital marketing kan ada announcementnya. oh, Oh, hari ini ada Kak, gitu. Kan saya lihat kalau dari itu, situ. kalau itu itu channel ya Bu ya. Channel itu Ya, adalah kumpulan dari banyak grup ya. iya. Jadi Hmm. kita belum ajarkan ini karena teman-teman kan baru punya satu atau dua grup. Jadi cukup bikin grup aja ya, satu grup. Nah, ini kan digital marketing ini channel ya. Ini channel untuk menginformasikan ke grup-grup yang ada. Jadi seluruh grup itu kita satukan di channel ini. Ada 30 grup Ya, ya. berarti bukan itu yang untuk disampaikan ke undangan gitu kan? Kalau keundangan ya ke grupnya Ibu. Misalkan Ibu nih, Ibu punya grup Oh, jadi ya. itu berarti beda lagi, bikin sendiri, bukan Ya dari itu sini bikin sendiri. gitu. Ini apa namanya? Intinya gini, intinya kalau untuk output dari pelatihan atau kelas sekarang ya, kelas hari ini itu bikin grup ya. Udah itu aja. Jadi yang perlu Oh, dipikirkan berarti adalah bikin bisa grup. lewat broadcast kayak begitu kan ya, Pak ya? Iya, bikin grup, lalu grupnya kan diisi. Jadi kita nggak perlu broadcast, Bu. Grupnya diisi. Hmm. Cara ngisinya gimana? Cara ngisinya dengan iklan yang kemarin diajarin oleh Mas Rehan, ya. Iklan Ya, untuk kemarin mempercepat. saya ada meeting on Ya, offline soalnya ya. ini Oke. di pemerintah, jadi nggak bisa ikut kemarin. Yes. Ya, intinya adalah iklan itu untuk mempercepat, ya. Bisa tanpa Ya. iklan bisa ya. Teman-teman bisa sebar di sosial medianya atau bisa infokan ke teman-temannya ya, link grupnya untuk mereka join ke grup ini. Nah, kalau yang sekarang karena kolom data Facebook Ads ini menggunakan Facebook Ads ya untuk jadi akan cepet gitu ya. Ini baru 2 hari ya. 2 hari udah 436 member ya, udah masuk 36 member yang join. Ya, ini untuk mempercepat memang. Tentunya memang butuh budget iklan ya. Butuh budget iklan, tapi dihitung-hitung aja ya. Kira-kira berapa? 100.000 sehari itu udah cukup lah. Mungkin bisa masuk sekitar 20-an lah, 20 sampai 30 ya. Itu untuk mempercepat. Gitu kira-kira. Oke, ada lagi teman-teman yang Oke, mau terima ditanyakan? kasih Pak Pur. Sama-sama, Bu. Yang mau ditanyakan silahkan ya. Ini memang tidak ada patokan ya, tidak ada apa namanya apa ya, ya patokannya lah ya harus seperti ini seperti enggak ya. Intinya adalah melihat kondisi. Nah, yang paling penting adalah harus ada admin lah ya, harus ada admin grup ya, admin grup yang memantau ya, memantau grup tersebut ya, memantau grup tersebut, menjawab ya, merespon pertanyaan-pertanyaan dari peserta atau dari member gitu. Kalau di kita ada Mbak Tika ya biasanya menginfokan ya, dan juga menerima orderan ya dari grup tersebut gitu. Nah, ini kita sudah rekrut 3 orang baru ya sales ya. Jadi tugas mereka manage grup. Jadi mereka masing-masing pegang satu grup ya. Pegang satu grup, mereka merawat grup tersebut. Nanti setiap order dari grup tersebut nanti akan diarahkan ke mereka. Gitu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini mungkin metode iklan yang paling simple, yang murah ya, yang paling simple dan murah, yang metode iklan kita sudah banyak melakukan ya dari mulai langsung ke CS gitu ya.
langsung ke CS artinya dari iklan lalu call to actionnya ke CS itu mahal ya, mahal itu harus budgetnya harus gede. Tahun lalu kita melakukan itu ya, budget kita hampir 50-an juta sebulan lah ya. Gede banget ya, tapi ketika kita rubah cara mainnya, budget mungkin maksimum di 5 juta ya sebulan ya. Maksimum banget itu di 10 juta sebulan ya. Kenapa? Karena kita ngundang mereka untuk ke grup ya. Nah, itu lebih murah dan dari sisi teknis juga lebih mudah ya. Lebih mudah dan ini sangat bisa dipraktekkan teman-teman. Ya, jadi harapannya Bapak Ibu teman-teman semua yang ikut kelas ini yang sudah mengikuti dari hari pertama ya, pertama, kedua dan sekarang yang ketiga, kayaknya terakhir ya ini ya. Ya, hari ini itu bisa langsung mempraktekkan. Ya, teman-teman bikin iklan ya, jalankan iklan, kasih link ke grup ya, kasih link ke grup, nanti mereka akan ngumpul. Mereka akan ngumpul di situ, tinggal nanti kita rawat grupnya. Ya, caranya tadi ya, yang hari ini kita bahas, ada banyak yang bisa dilakukan. Itu sebenarnya pilihan ya, teman-teman bisa pilih yang mana atau bisa dilakukan semua. Gitu. Silakan, monggo. Kita masih ada waktu yang mau bertanya boleh diketikkan di kolom chat atau open mic boleh, silakan. Di sini sudah ada yang mulai beriklan? Boleh dong. Kalau sudah ada yang beriklan. Atau sudah ada yang punya grup lah ya. Atau sudah ada yang punya grup, sudah mulai eh Tanya sudah Pak, mulai. Iya, silakan, Pak. Eh, saya pernah ngiklan pakai FB, tapi bukan yang bisnis ya Pak ya. Oke. Itu kalau mau menaruh di website itu biar orang yang klik ke website itu gimana caranya? Soalnya pilihannya cuma Messenger sama WA aja. Ya, kalau langsung dari bus post, Pak. Kalau langsung Ya, dari bus post itu memang nggak ada pilihan. Jadi memang dia mm, cuma apa? Dia cuma interaksi ya. Interaksi iya, itu like, comment, share ya, atau ke WA ke atau WA ke atau Messenger. Messenger biasanya. Iya, Iya, seperti itu. ah, Itu memang kalau langsung. Tapi memang terbatas ya. Kalau pakai akun profile ya, akun iklan, pribadi atau profile itu sangat terbatas. Ya, Bapak bisa menggunakan Business Manager, Pak, BM. hmm, Business Manager. Mungkin kalau kemarin ikutan kelas Mas Rehan itu sudah dikasih tahu lah ya caranya. Terus nanti bisa dibuka apa namanya recordnya. YouTube-nya, Jadi YouTube-nya. kalau BM itu banyak pilihannya. Salah satunya Hmm, tadi ya bisa interaksi. Ya, interaksi artinya kita kalau mau banyak yang like, yang komen, yang share itu bisa. Kalau mau ke Messenger bisa, kalau mau ke WhatsApp bisa, kalau mau ke website ya, ke landing page ya, itu bisa. Ya, dari landing page nanti kita arahkan ke grup bisa. Dari landing page kita arahkan ke form ya, ke form pendaftaran bisa. Dari grup kita arahkan ke WA kita atau ke WA admin kita atau ke WA CS kita itu bisa. Ya, jadi hmm. BM itu lebih luas lah kegunaannya seperti itu. Jadi pakai BM ya lebih baik Pak ya Ya, pakai daripada BM, Pak, untuk. Business Manager. Oke, oke, Kalau sudah makasih punya Pak. akun Facebook, profile, mudah sih, tinggal business.facebook.com. Oh, Nah, masuk itu gitu bisa. aja ya. Loginnya sama ya, Pak. Sama, Pak. Seperti itu. Oke, makasih, Pak. Oke, makasih, Pak Dini. Pak Kur, kolam data bagusnya di WhatsApp, Telegram, atau keduanya? Di grup bagusnya close chat atau open chat? Tujuan akan oke. Ya, kita selama ini ya itu di WhatsApp, Pak Rangga. Kita di WhatsApp karena kita mengira dulu pernah sekali kita ke Telegram tapi interaksinya sangat kurang, ya makanya itu kita stop. Kita ke WhatsApp karena interaksi WhatsApp itu lebih apa lebih tinggi lah ya. Mereka WhatsApp itu jadi aplikasi apa namanya? Aplikasi utama lah ya, pasti bukanya WhatsApp gitu ya. Makanya kita sekarang masih pakai WhatsApp. Nah, beberapa seminggu terakhir lah kita udah mulai ngiklan ke mana ke Telegram ya, ke Telegram. Mungkin sekarang sudah berubah behaviornya ya.
eh kalau yang baru mulai, saya sarankan ke WA dulu aja, ya, ke WA dulu supaya apa? Supaya yang masuknya banyak, interaksinya lebih lebih tinggi lah ya. Kalau Telegram masih agak belum inilah kita ya, belum berpengalaman ya. Pak Terus, Kur, iya Pak, mau tanya Pak, oh Pak, silakan Pak. kalau untuk produk retail ya, tadi kan itu Ya, kan yang Pak Kur contohkan itu kan produk jasa ya. oke. Ah, kalau untuk produk retail, apakah kerangkanya sama dengan yang tadi Pak Kur jabarkan? Ya, produk apapun sama Pak, sama bisa dilakukan itu. Nah, dulu waktu kita berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu kita kan jadi distributor herbal ya, distributor herbal. Kita menggunakan cara yang sama, ya. Kita menggunakan cara yang sama waktu itu herbal pernafasan lah ya. Jadi kita kumpulkan orang-orang yang perokok, orang-orang yang pengen bersih lah ya, yang batuk, gitu-gitu kita kumpulkan Pak. Kita kumpulkan, lalu kita ajak Zoom, kita kasih apa namanya? Ya intinya kayak live lah. Kalau sekarang tuh live kayak live TikTok. Jadi kita kasih tahu apa namanya? eh apa sih namanya sih? Produknya seperti apa ya, lalu cara minumnya, seperti apa. Jadi waktu itu saya benar-benar memeragakan ya, minumnya seperti apa yang bagus, dikasih madu itu benar-benar diperagakan. Lalu kita kasih tahu langsung sertifikat halalnya MUI. Jadi kita benar-benar kasih tahu. Lalu dari BPOM-nya juga kita kasih tahu. Jadi kita tunjukkan. Jadi intinya adalah sama. Kita apa namanya, membuilding atau membangun trust ya, mereka, supaya mereka percaya dengan kita, trust dengan kita, lalu akhirnya mereka membeli produk kita. Jadi secara kerangka sama, Pak Sofyan. Cuma mungkin ini aja Pak ya, yang lebih ditekankannya itu ke arah product knowledge-nya ya kali mungkin Ya, ya. benar, benar. Product knowledge, spesifikasinya, komposisinya misalkan ya kalau herbal apa aja, lalu bisa buat apa aja nih produk gitu kan. Kalau skincare, jadi hampir sama lah, hampir sama dengan kalau sekarang kan zamannya live ya. Jadi hampir sama ya, hampir sama. Kalau live, nah bedanya kalau live itu kan semua orang lah ya, semua orang bisa ngeliat. Artinya nggak spesifik. Nah, kalau Zoom, karena kita dari awal sudah menspesifikkan orang-orang yang masuk, ya, itu akan lebih powerful lagi, Pak. Gitu. Karena kita memang masukin mereka, misalkan skincare ya. Halo yang apa namanya, yang ingin wajah lebih glowing, masuk ke sini ya, masuk. Nah, di situ kita jabarkan, lalu kita ajak Zoom gitu ya. Atau kalau mungkin Zoom agak sulit ya, kita undang mereka untuk live. Halo semuanya, kita mau live nih di TikTok jam sekian. Ini linknya. Nah, kita sudah live nih. Nah, itu bisa tuh mengarahkan. Jadi artinya kita sudah ngumpulin dulu nih di kolam orang-orang yang memang sudah berminat. Lalu kita undang mereka. Bisa Zoom, bisa live ya di apa namanya, di TikTok, di Shopee, itu bisa. Itu akan jauh lebih konversinya akan jauh lebih tinggi. Gitu. Ya, ya selama ini emang saya kebanyakan sih live ya tim saya Live ya ya. di live Nah, Shopee gitu loh. live Oke, Shopee, oke. apa namanya? Nah, coba dicoba Pak. Jadi dikumpulin dulu di grup, tapi nanti dari grup itu diundang ke live. Baik, Itu baik Pak. Ya. sepertinya akan lebih powerful, Pak. Enggak, iya tadi saya berpikir gini kalau lewat Zoom kayaknya agak kurang gitu ya. Ya, Nah, semua cara ini disesuaikan kan aja, disesuaikan dengan tim saya lakukan kan live di IG ya, gitu ya. ya, ya, ya. Nanti Ya, tinggal tinggal kita arahin ke ke live-nya aja ya iya, Pak. betul, Pak. Bisa bisa Ya, diarahkan. baik. Jadi intinya sih kolam data kan kita ngumpulin nih. Ngumpulin dulu di sini. Nah, ini di sini mau kita apain ya, itu disesuaikan dengan behavior calon customer kita. Gitu. Sip ya. Tadi lanjut ke Parangga ya. Di open atau di close chatnya itu sesuai dengan inilah kebutuhan. Biasanya kalau kita mau buka diskusi itu kita open, ya. Biasanya habis Zoom itu kita open, ya, supaya mereka yang mau tanya-tanya boleh langsung bertanya. Tapi sebaiknya kalau ada apa namanya, kalau ada admin, kalau ada kalau ada apa namanya admin grup gitu ya, itu sebaiknya dibuka aja. Ya, dibuka aja. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung
di apa dijawab gitu ya. Kalau ada kompetitor terus jualan di grup kita bagaimana? Biarkan saja atau dikeluarkan? Kalau kita sih langsung keluarin, Pak. Ya, dikeluarin. Kalau dia dikeluarin aja, dihapus message-nya, lalu dikeluarin. Rekamannya ada ya, Bu ya? Gitu. Ya, ada lagi, Bapak Ibu, teman-teman semua. Maksudnya barusan dikeluarin apanya, Pak? Orangnya, di kick. Di Kalau kalau bagaimana itu? ini kan ada pertanyaan, Bu, di apa namanya di chat. Kalau Biasanya ada itu Gur. kalau ada kompetitor terus jualan di grup kita, Oh, bagaimana? gitu. Dibiarkan saja atau dikeluarkan? Oh iya. Jadi sebaiknya sih Oh. dikeluarkan. Ya iyalah Di-kick. kalau kompetitor nanti mencuri trik kita atau mencari kelemahan kita. Ya, itu aja sih. Nggak Ya, apa-apa Pak Gur. sebenarnya kompetitor masuk sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau sampai mereka berjualan ya itu udah salah lah ya. Dan teman-teman pun bukan ini ya. Saya melihat banyak mereka gabung ke grup ya. Mereka gabung ke grup hanya untuk menggrab data member Iya, kita. benar. Iya, Ya benar, itu nggak Pak. masalah, nggak apa-apa, Iya, kan? silakan. Itu hak mereka dan yang pasti itu kan nggak boleh sebenarnya ya. Karena apa? Karena Iya. kita sudah effort untuk iklan, kita keluar biaya mengumpulkan Oh, mereka gitu ya. Dan kalau mereka nge-grab nomor lalu di broadcast itu pasti em, banyak pertanyaan dan apa namanya ya banyak yang nggak suka lah intinya seperti itu. Jadi saya sarankan teman-teman di sini yang udah tahu ya ilmunya jangan pakai yang kayak gitu-gitu lagi deh. Ya. Kecuali memang itu grup kita. Ya, kalau emang kita grup kayak saya kan kami ada 30 grup, ada 6 sekitar 60 grup lah. 60 grup itu kalau kita ada kebutuhan menginformasikan sesuatu itu kita grab memang, kita grab lalu kita broadcast. Ya nggak masalah karena itu grup punya sendiri gitu ya. Kita sudah ngebangun grup tersebut ya, kita memang informasikan untuk kebutuhan kita juga. Itu mah nggak masalah kalau itu. Izin tanya Pak Gur. Monggo Pak Agus, silakan Pak. Ya, alhamdulillah saya udah coba untuk iklan dan memang marketnya tertarget. Cuma memang ini baru kalau dibuatkan grup begini. Hmm. Sehingga pasti ketemu kompetitor kan. Ya. Nah, kompetitor terus ya saling menjual. Hmm. Tidak apa-apa. Terus kadang-kadang apakah setiap hari harus kita berikan masukan atau informasi-informasi atau kita bikin berkala? Kalau Ya. sudah jadi grupnya itu. Kalau grupnya sudah ada, sudah terisi ya, itu eh, ya minimal disapa Pak. Oh gitu Minimal ya. disapa ya setiap pagi atau siang, selamat siang, ya terima kasih sudah bergabung. Karena kan itu ada orang-orang baru yang gabungan ya. Gabung, Betul. gabung, gabung. Nah, itu disapa gitu ya. Kalau perlu dikasih informasi lah atau dikasih brief tentang ini grup apa sih gitu ya. Jadi terima kasih Oh, selamat datang di grup ini. Jadi grup ini adalah grup apa namanya? Ya intinya penjelasan ya. Nanti akan penjelasan oke. detail akan dilakukan di Zoom ya. Mohon menunggu info dan jadwal akan diinfokan segera gitu. Kayak gitu-gitu Pak. Baik. Tapi kalau yang sudah masuk tapi belum masuk grup, apa perlu kita undang ke grup juga? Hasil lead Oh lead sebelumnya. ya. Lead, boleh Pak, boleh. Kalau lead sebelumnya dia sudah masuk ke WA misalkan ya, sudah nge-WA kita, boleh apa namanya? Jangan dimasukin tapi dikirimkan linknya saja Pak. Link, ya, betul. Linknya. Silakan bergabung di grup gitu. Baik, baik, baik. Makasih, Pak. Baik Pak, terima kasih sama-sama Pak. Oke, eh ini ada satu materi lagi sebenarnya teman-teman lead magnet ya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Putra. Tadi Pak Putra barusan ngisi kelas offline ya. Jadi setelah ini akan diisi oleh Pak Putra ya. Nah, saya mungkin mau rekap aja ya, rekap dari yang kita diskusikan. Jadi eh, kolam data ya, kolam data ini sebenarnya kolam uang ya, kolam uang kita, kolam uang kita, kolam cuan kita. Kenapa? Karena di dalam situ ya, di dalam grup yang sudah kita bangun, yang sudah kita rawat itu adalah calon-calon customer yang sebenarnya mereka sudah berminat ya.
Mereka sudah berminat dengan produk kita, mereka sudah berminat dengan layanan kita atau jasa kita, ya. Walaupun ya tingkat eh, keberminatannya mungkin beda-beda ya. Ada yang mungkin sudah 80%, ada yang masih 50%, atau mungkin ada yang masih 20%, 10% ya. Memang berbeda-beda. Nah, itulah tujuan dari kita membangun grup tersebut. Jadi mereka yang sudah berminat dengan produk kita, dengan layanan kita, lalu kita berikan, kita sapa mereka, kita jalin interaksi dengan mereka, ya, kita undang mereka ke dalam Zoom, ya, lalu kita berinteraksi langsung seperti ini, tatap muka, atau kalau perlu diundang mereka ke apa event offline, ya, event offline di satu tempat, ya, satu tempat di sana teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan mereka, mereka bisa berinteraksi langsung dengan kita, mereka tahu kita siapa, ya, mereka tahu kapabilitas kita, ya, tatap muka, ya, cara penyampaiannya seperti apa, lalu persiapan kita seperti apa, itu dari situ nanti akan membuat mereka lebih trust, ya. Kalau mereka sudah trust, itu lebih mudah untuk kita memberikan solusi untuk mereka, ya. Solusi artinya sesuatu yang mereka harus bayar, ya, untuk mereka dapatkan solusi itu. Ya, jadi salah satu eh, yang membuat mereka mengambil keputusan ya untuk membeli sebuah produk, untuk membeli sebuah layanan atau jasa itu adalah dari orangnya, ya, dari figurnya. eh Produk mungkin banyak ya, banyak yang jual skincare misalkan di mana-mana banyak, banyak yang jual herbal gitu ya. Tapi mereka akan cenderung membeli dari orang-orang yang mereka sudah kenal, dari orang-orang yang mereka sudah pernah berinteraksi sebelumnya. Nah, ini adalah tujuan dari kolam data. Ya, kita berinteraksi secara online, lalu kita berinteraksi seperti ini ya, kita undang mereka Zoom gitu ya, lalu kita undang mereka di offline. Ya, di offline. Dengan begitu mereka akan tahu kita. Ya, ya setelah itu akan lebih mudah lah. Akan lebih mudah kita memberikan solusi ke mereka. Saya nggak bilang menjual produk ya, tapi saya lebih prefer berkata memberikan solusi untuk mereka. Mereka punya masalah ya, mereka punya sebuah keinginan, ya kita berikan solusinya. Solusinya berupa apa? Solusinya ya produk kita, layanan kita, jasa kita gitu ya, yang mereka bisa gunakan, mereka bisa pakai, yang kalau mereka pakai ya insya Allah masalah mereka bisa teratasi. Ya dengan begitu mereka akan rela membayar, akan rela menukar ya value tersebut dengan uang yang harus mereka bayarkan ke kita. Nah, disitulah cuannya ya, seperti itu. Nah, cara merawat grupnya seperti apa? Bisa disapa-sapa, bisa diberikan informasi keunggulan dari produk kita, bisa kita kirimkan satu-satu, ya ini keunggulannya, bisa kita kirimkan testimoni, ya ini salah satu testimoni yang sudah pakai produk kita. Misalkan kemarin gula darahnya eh, 200, misal ya, saya nggak tahu gula 200, alhamdulillah setelah pakai herbal ini selama 1 bulan ya sekarang sudah 120 ya kayak gitu-gitu kita kirimkan testimoninya. Oh ini mereka yang ikut kelas kita kemarin baru 2 minggu ya ikut kelas kita alhamdulillah sudah closing 18 juta kita kirimkan ya. Alhamdulillah ya kayak gitu-gitu ya. Itu untuk meningkatkan trust ya yang ujung-ujungnya nanti mereka bisa apa namanya kita berikan solusi ya berupa produk atau layanan kita gitu. Bisa kita isi juga dengan polling ya. Tadi sudah saya contohkan polling. Bisa polling. Ini kira-kira kapan ya kita mau Zoominar gitu ya. Teman-teman di sini siapa yang sudah pakai skincare? Skincare-nya apa? Gitu ya. Kayak gitu-gitulah. Yang pengen glowing tapi nggak punya uang gitu ya. Misalkan ya. Bisa silakan. Kayak gitu-gitu ya. Seperti itu. Itu bisa kita lakukan. Ya, mungkin itu dari saya ya. Coba Pak Put Ya, Pak Kur, jadi isi? boleh, boleh. Boleh ya, oke. Saya yang ngisi apa? Lead magnet ya? Yang lead magnet Pak, lead magnet Oke, ya. siap, siap. Oke, ya Bapak Ibu teman-teman semua dari saya cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kebersamaannya, atas partisipasi aktifnya. Dan setelah ini akan dilanjut oleh Pak Put ya. Mungkin sampai jam 12 ya.
sampai zuhur ya, gimana caranya bikin lead magnet. Nah, lead magnet ini salah satu yang membuat mereka bergabung ya, yang membuat mereka bergabung ke grup kita dari iklan kita, dari landing page kita, gimana caranya mereka bergabung dengan kita secara sukarela ke grup ya. Dari saya mungkin cukup, saya serahkan langsung ke Pak Putra ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Pur, Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. dijadikan host. Oke, teman-teman semua, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Putra. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kolam data tidak akan terbentuk. Langsung aja ya. Kolam data tidak akan terbentuk, akan sulit terbentuk apabila kita tidak mempunyai lead magnet. Kita jualan apapun itu tidak akan bisa berjalan dengan mulus ya, apabila kita tidak mempunyai lead magnet. Nah, lead magnet itu bisa bisa hal yang menempel di produk, hal yang menempel di produk, bisa juga hal yang menempel, yang tidak menempel, yang atau yang tidak sama dengan produknya. Saya kasih contoh ya satu persatu. Misalkan kami menjual pelatihan, kami menjual website, kami menjual jasa FB Ad, kami menjual apa namanya beberapa produk-produk beberapa produk-produk digital. Maka kami harus memikirkan lead magnet. Ya, ini sebenarnya pengalaman kami ya. Tahun 2000 ketika Titik Terang Kreatif berdiri ya, kita mulai bangkit waktu itu. Kita menggunakan lead magnetnya adalah belajar SEO gratis. Belajar SEO gratis pada saat itu kita hanya bermodalkan iklan, 3 juta rupiah. Alhamdulillah menghasilkan sampai 430 juta dalam 1 bulan. Ya. Nah, setelah itu ya, tapi kita bermain lead magnet itu belajar SEO gratis ya. Lalu setelah itu kita rubah strateginya dengan ngiklan langsung, ya. Ngiklan langsung, jasa pembuatan website, dipostingin sekian apa dan lain-lain, nggak pakai dikumpulkan menjadi sebuah kolam data, nggak dikumpulkan menjadi sebuah kolam data. Omsetnya lumayan, ya, bahkan bisa lebih, cuman profitnya minim karena omset sama budget iklan ngikutin. Nah, karena itu dalam 5 bulan terakhir kami kembali lagi ke kolam data. Kami kumpulin siapa yang mau belajar digital gratis. Bahkan ya teman-teman, kemarin itu saya jualan buku. Umroh, mungkin teman-teman tahu ya. Jualan buku umroh itu rugi, teman-teman ya. Terjual hampir 2.000 buku, itu kita rugi. Ya. Ruginya karena apa? Kita jual 145, tapi budget iklan dan lain-lainnya itu mungkin 155 di total semua. Jadi kami rugi 10.000 per buku. Bayangin 10.000 dikali ini. Rugi kita jualan buku ya. Nah, tapi dari kita jualan buku itu, kita menghasilkan data, kita menghasilkan kolam yang potensial. Kolam yang potensial rata-rata pemain umroh. Sehingga setelah itu kita bikin kelas umroh, super camp. Kita bikin super camp harganya 5 juta. Itu masuk sekitar 20 orang, udah masuk 100 juta. Rugi yang ada di buku itu ketutup. Lalu setelah itu kita bikin kelas A, kelas B, kita jualan website WSP, kita jualan ini dan lain-lain, itu semuanya ketutup. Dan sampai sekarang kolam data kami yang mengenai umroh itu masih berjalan dan masih aktif, bahkan berkembang. Ini salah satu. Ya. Nah, karena itu di bidang kami digital dan terlihat semua ya, semua siapapun baik yang sudah punya usaha maupun yang belum punya usaha pasti ingin omset. Maka di sini kami bikinlah yang namanya kolam data ngomset ya. Kayak Jadi Bos Belum Pensiun, Peternak, Pec, apa dan lain-lain, kami bikin kolam datanya.
Yang pasti kolam data itu harus bermanfaat dan enggak asal-asal. Kalau kita apa namanya memberi ilmu, ya tadi mungkin sudah diceritakan Pak Kur cara memfollow up-nya gimana, itu kita follow up dengan ilmu-ilmu kita. Sampai sekarang ini juga saya seminggu itu kita ada Zoom subuh itu untuk merawat kolam data, ya, untuk merawat. Nah, itu sebagai contoh. Lalu misalkan teman-teman, Pak, gimana caranya saya mengetahui bikin kolam data sementara bisnis saya umroh, bisnis saya kan bukan seperti Bapak. Oke ya, bisnis saya bukan seperti Bapak. Nah, sekarang kita harus mengetahui dulu umroh itu bayar personanya siapa. Umroh itu bayar personanya siapa, lalu lead magnet apa yang harus kita lakukan ya. Lead magnet apa yang harus kita lakukan, yang harus kita berikan kepada mereka. Ini kita harus punya. Contoh, sekarang kalau kita cari di chat GPT, buatkan saya lead magnet, pasti kebanyakan mereka membicarakan tentang e-book ya. Kita coba searching ya. Ya, saya buatkan saya lead magnet untuk ini bisnis umroh. Buatkan saya lead magnet ya untuk bisnis travel umroh. Kita akan disuggestkan ya. Kita akan disuggestkan lead magnet apa aja yang cocok untuk travel e-book panduan lengkap umroh gitu kan. Checklist persiapan umroh gitu kan. Video seri edukasi umroh, webinar interaktif ya, buku saku doa umroh, panduan kesehatan umroh, template perencanaan keuangan umroh, infografis news. Nah, seperti ini. Oke. Nah, teman-teman ya, bisa minta bantuan ini buat yang umroh ya, bisa minta bantuan ChatGPT, bisa minta bantuan ChatGPT untuk bikin panduan lengkap umroh, dijadikan PDF, checklist persiapan umroh, video seri edukasi umroh, webinar umroh apa, itu teman-teman iklankan di Facebook. Untuk mendapatkan ya, untuk mendapatkan apa namanya membuat kolam data harus teman-teman iklankan atau teman-teman SEO kan ya. SEO kan apa namanya ya semua travel umroh yang ada ya, semua travel umroh yang ada atau semua yang berhubungan sama umroh pokoknya umum. Lalu setelah itu taruh grup WA, Anda ingin mendapatkan gratis ini ya PDF apa namanya e-book panduan lengkap umroh, checklist persiapan umroh apa aja yang harus dipersiapkan, video seri edukasi umroh, silakan klik di sini bergabung dengan grup kami. Itu di SEO-in atau disebar-sebar secara organik di Facebook, di grup WA, di apa. Nanti teman-teman akan mendapatkan yang namanya kolam data. Mereka yang sudah mau berangkat sama travel lain itu akan masuk di situ. Mereka yang baru berencana mau umroh masuk juga di situ. Lalu mereka yang apa namanya baru sudah siap uang, sudah tinggal daftar. Ini kan dia sudah nelpon misalkan sama agen yang lain, ketika dia masuk ke kita goda di kolom data kita bisa ke kita. Nah, ini lead magnet, ini disiapkan semua, bikinnya pakai PDF, lalu bisa diiklanin ya. Selama ini kita teman-teman umroh kan ngiklannya dagang ya, nggak pernah ngiklannya buat kolam data. Ya, teman-teman siapkan PDF yang bagus buat dibaca-baca oleh mereka. Nah, ini hanya salah satu ya, teman-teman. Pikirkan lead magnet lainnya. Ya, pikirkan lead magnet lainnya. Oke ya. Nah, berikutnya jika ada yang mau ini, yang punya produk apa di sini coba kita beri contoh beberapa lead magnetnya. Produk siapa? Saya Pak skincare. Skincare. Nah, skincare. Nah, kalau Bapak punya produk skincare, ya, kalau Bapak punya produk skincare, kira-kira lead magnetnya apa? Ya paling ini Pak ya, apa? Glowing ya Pak ya. Glowing. Apakah kompetitor juga menyampaikan glowing? Kayaknya iya. Nah, cari yang tidak kepikiran oleh kompetitor. Iya. Oke ya. Pertama yang paling disukai oleh para wanita itu apa, Pak? Kulit putih, glowing, cantik ya itu ya Pak Putra ya. Ya. Kulit cantik enggak.
Di sini ada wanita nggak? Ada yang ikut wanita nggak di sini peserta? Ada dong, Pak. Bu Kenny, terus siapa lagi? Mi, Umi, ya. Siapa lagi? Kira-kira antara skincare sama duit sukaan mana? Ketahuan. Dua-duanya, Pak. Ya suka kalau udah punya duit bisa bisa beli skincare gitu kan. Iya, makanya Jadi dua-duanya. ya kalau Bapak mau bikin kolam data untuk jual skincare, itu Bapak kolam datanya adalah ibu rumah tangga, wanita atau apa ingin beli skincare, ingin mendapatkan uang tambahan apa namanya? Uang tambahan, penghasilan tambahan ini dan lain-lain itu pokoknya yang urusan sama uang. Nanti mau Bapak jadikan reseller, mau Bapak jadian pokoknya mereka ngumpul semua di situ. Ya. Nah, setelah mereka ngumpul semua, ya kebetulan saya punya data ibu-ibu. Saya dulu mantan pedagang pakaian kaos hadiah dari istri. Ada 50.000 database. 50.000 database orang yang pernah belanja sama saya. Itu kalau kita di isi apa namanya kalau kita apa namanya posting apa aja semuanya direspon, Mbak. Apalagi yang berhubungan dengan mereka, ya, dengan kecantikan, dengan apa, coba kita tanya ChatGPT, ya, apa saja sih yang disukai oleh wanita, ya, produk apa saja yang disukai oleh wanita 18 tahun ke atas. Ini harus kita pikirkan lead magnetnya, karena lead magnet ini sebagai funnel kita untuk jualan apa saja nanti ya. Nah, ketika kita sudah punya lead magnet itu isinya wanita semua, nanti pas mau lebaran jualan kue juga bisa, ya, jualan pakaian juga bisa, jualan apa juga. Jadi bukan hanya jualan skincare aja, ya. Oke. Pak, nanti tanggal 6 saya boleh bawa laptop nggak? Soalnya saya belum diapa-apain laptopnya. Tanggal 6, soalnya tidak ada tempat buka laptop di situ, Bu. Oke ya, di sini tas, dompet, artikel olahraga, produk kesehatan, gadget, kosmetik, produk kecantikan ya. Atau kita minta buatkan 100. Buatkan 100 ya. Hal yang disukai wanita. Ya. Apakah Anda wanita? Pertama kita bikin lead magnet, apakah Anda wanita? Iya, kami mempunyai strategi khusus ya. Strategi khusus untuk khusus para wanita, yang cowok jangan mampir. Itu bahasa itu aja bikin mereka akan nih. Kami mempunyai strategi khusus untuk para wanita, bisa beli skincare gratis, bisa beli ini gratis, bisa beli ini gratis. Padahal di dalamnya itu ngajak mereka buat jualan. Biasanya kalau kita punya reseller wanita dengan reseller pria itu enakan reseller wanita, Pak ya. Kenapa enakan reseller wanita? Reseller wanita kalau berhubungan sama skincare, mereka mau beli duluan, ya. Mereka mau nyoba duluan gitu loh. Mereka mau beli. Tapi kalau cowok kan enggak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya gitu Pak ya. Jadi kita kan tadi saya sampaikan lead magnet itu tidak harus sesuai dengan ini ya. Enggak harus sesuai dengan produknya aja, tapi sesuai dengan buyer persona. Oke ya. Kita cek lagi nih untuk memastikan ya. Memastikan saya produk saya adalah skincare. Skincare ya. Harga berapa? 150.000. 150.000. Produk saya skincare harga 150.000 ya. Buatkan saya buyer persona untuk produk ini. Jadi kita kalau sebelum kita membuat membuat lead magnet, kita harus tahu buyer personanya. Nah ini ya. Oke, demografinya umur 25 sampai 35 tahun ya, wanita, pastinya pendidikan sarjana, status pekerjaan profesional ya. Ini kalau harga 150.000 sarjana, tapi kalau harga 20.000 mungkin di bawah sarjana gini ya.
Nah, profesional bisa bisa jadi pekerja dan perusahaan swasta ini ya. Pendapatan bulanan 5 juta sampai 10 juta. Oke, latar belakangnya ini contohnya kalau bayar persona itu dia detail ya. Wanita urban sadar akan pentingnya perawatan ya, dia aktif di media sosial ya, sering mencari review dan rekomendasi produk ya. Oke, kebutuhan dan kepentingan. Nah, kita harus tahu ini ya. Tujuan menjaga kesehatan kecantikan, mencari produk-produk yang dapat meningkatkan kepercayaan diri, dan poin-poin berikutnya ya. Teman-teman ya bisa coba cari di ChatGPT ya. Tujuan kita membuat kolom data, tujuan kita membuat lead magnet itu tidak lain tidak bukan adalah membuat funnel ya. Kita memainkan yang namanya funnel marketing ya. Kita memainkan yang namanya funnel marketing ya, teman-teman di sini. Nah, ya. Ini kita memainkan funnel marketing. Funnel marketing itu ya di sini ya. Pertama saya kasih contoh ke produk saya. Saya bikin funnel marketingnya adalah contoh eh, karyawan lepas digital atau peternak page ya. Ini saya bikin funnel funnel marketingnya, satu di sini adalah peternak page. Yang kedua funnel marketingnya belajar SEO gratis. Yang yang ketiga adalah jadi bos belum pensiun. Yang keempat adalah banyak macam di sini ya. Di awareness ini kita nggak jualan. Di awareness ini ketika kita ngumpulin ke kolam data itu kita nggak jualan ya, kita hanya menginformasikan ya. Kalaupun kita mau menyampaikan ini, kita buka konsultasi, nanti mereka ngumpul di sini misalkan ada 10.000. Lalu setelah itu kita demo-demo, ada ajakan-ajakan, buka mindset sehingga membuat mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan ya. Mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Setelah mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan, lalu kita bahas lagi sehingga mereka lebih tertarik atau desire ya. Oh ya, sepertinya saya 5 tahun lagi mau pensiun, teman-teman saya yang udah pensiun nggak punya bisnis, uang pensiunnya habis gitu kan. Saya harus mulai dari sekarang, toh harganya juga tidak mahal, toh juga saya dapat ilmu, toh juga saya dapat belajar gratis, toh juga ini ya kan. Jadi benar-benar kita bikin sehingga mereka desire dan action ya. Ini budget iklan kita dengan kolam data ini, budget iklan kita itu bisa lebih murah. Bahkan data yang ada itu bisa kita jualan berkali-kali kepada mereka. Misalkan seperti saya contohkan, saya jualan buku tadi. Jualan buku itu saya boncos. Per buku saya boncos 10.000. Tapi saya mendapatkan data ya. Per buku saya boncos 10.000. Kalau terjual 2.000, 10.000 kali 2.000 udah 20 juta, berarti rugi 20 juta ya. Tapi data yang saya mainkan ini berpotensi untuk bisa untung ratusan juta ya tuh. Demi untuk ngumpulin data kita memang harus keluar duit duluan. Nah, tapi kita paham ini mau kita giring kemana ya. Jangan sampai kita keluar duit duluan kita nggak paham ya, ini mau digiring kemana. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk produk teman-teman yang lainnya bisa bertanya ke ChatGPT, kira-kira kolam data lead magnet yang bagus saya bikin untuk calon kolam data saya apa. Bikinin PDF-nya, lalu bikinin di grup, PDF itu dibahas di grup, lalu setelah itu baru bilang kami mempunyai travel umroh yang mau bergabung dengan travel umroh kami, ini silakan bla 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 gitu kan, jelaskan. Dan teman-teman harus bisa seperti itu. Atau Pak, saya kan nggak biasa Zoom, saya biasanya di WA aja, nggak apa-apa, kuliah WA. Mungkin tadi Pak Kur sudah menjelaskan bikin polling sampai kita tahu data kita itu apa aja, bikin polling lalu kasih kuliah WA. Hari pertama ngobrolin ini, hari kedua ngobrolin ini ya. Jangan berbicara tentang keuntungan diri sendiri, selalu menyebarkan keuntungan bagi para pembaca, seperti itu ya. Jadi lead magnet itu wajib, kolam data itu wajib ya. Ketika kita sudah mempunyai kolam data yang sangat besar, akhirnya iklan itu bisa kita stop. Iklan kita bisa stop ya. Kita nggak yang harusnya iklan kita setiap hari jadi seminggu sekali ya. Yang biasanya iklan kita itu habis 100 juta satu bulan hanya jadi sekitar ya 2 juta. Kita teman-teman ya dari 150 juta satu bulan untuk yang ini kita akhirnya di bawah 10 juta satu bulan.
Ya, di bawah 10 juta 1 bulan dan omsetnya melebihi dari kita ngiklan 150 juta dengan kolam data. Ya, kira-kira seperti itu. Monggo yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya silakan. Oke, ada yang ingin bertanya? Tadi skincare sudah, terus siapa lagi yang perlu kita? Kalau skincare itu ngumpulin para wanita, apapun latar belakangnya kumpulin ya, para wanita masuk ke dalam kolam data kita, ya. Oke, Pak Agus Budianto, monggo, silakan. Pak Agus Budianto sudah raise hand tadi. Ada yang ingin bertanya? Jadi baru paham sekarang kolam data Pak Teng, oh baru paham ya. Jadi kita ngumpulin orang dalam di sebuah, jadi kita gini, kita mau mancing dapat ikan banyak gitu kan, kita mau mancing dapat ikan banyak gitu kan. Gimana caranya? Ya kita kumpulin ikan di dalam kolam kita itu, setelah itu kita mancing mancing di kolam sendiri. Itu Kayak lagu. bisa rame ya. Nah, di kampung pun bisa kan, alirin air ke kolam kita, sebagian taruh yang bau-bau yang membuat ikan-ikan yang di kali itu masuk ke kita, bisa masuk nggak bisa keluar. Seperti itu ya. Oke, Pak Agus, oh tadi yang chat GPT tentang ini ya, tentang skincare ya. Jadi kalau kita jual produk-produk wanita itu, kita kalau mau apapun itu, kita harus mempunyai database wanita sebanyak-banyaknya. Setelah itu bebas mau jualan apa aja. Ya, kalau Bapak tinggal di Bekasi itu wanita sebekasi itu harus punya grupnya Bapak, ya, pengendali grupnya, ya. Bahkan mau jadi anggota dewan pun kalau emak-emak di satu kota itu bisa dikuasain, udah berarti menguasai kota tersebut, ya, bisa diarahkan, ya. Chat GPT itu free ya, Chat GPT itu free. Terus ada lagi yang disukai oleh para wanita. Dia para wanita terutama yang bersuami. Tip dan triks ya agar suami tidak selingkuh. Wah, itu banyak mereka yang mau ya. 100 100 ciri suami yang sedang selingkuh. Kasih 5 ciri, berikutnya klik masuk grup WA ini. Itu ngumpul semua di dalam ya. Seperti itu ya. Bisa dijual ya. Kalau kita mau jual bikin produk digital, teman-teman bisa ya bikin produk digital pakai PDF banyak gitu, lalu dijual hasil chat GPT itu bisa ya teman-teman ya, sangat-sangat bisa sekali ya. Saya kemarin beli domain perlengkapan SEO.com. Isinya itu adalah keyword-keyword umroh, artikel-artikel ini ya, artikel, lalu setelah itu yang hal backlink itu semuanya saya jual retail di situ. Baru kemarin beli, ya saya baru beli kemarin perlengkapan SEO. Ya itu rencana mau diisi hal-hal yang seperti itu. Ya, monggo apalagi produknya yang mau kita bahas ya. Furniture tuh Pak tadi Pak. Oh, furnitur. Nah, furnitur kolam datanya ya. Kira-kira penentu untuk membeli furnitur itu siapa? Mak-mak, Emak-emak lagi kan? Emak-emak lagi. Furniturnya harga berapa? 5 jutaan lah. 5 jutaan ya, 5 jutaan ya. Kalau sama ya. Kalau memang emak-emak atau bapak-bapak, kalau furnitur kita agak susah nyari kolam datanya adalah tentang furnitur. Ya terlalu bisa jadi ketika kita nyari orang-orang yang suka dengan furnitur ya, orang-orang yang niat mau beli furnitur, ya, budget iklan kita habiskan untuk mendapatkan data 5 juta, dapatnya cuma 100. Sedikit ya. Gimana caranya 5 juta yang kita keluarkan budget iklan itu bisa dapat 2.000 ya. Itu benar-benar lead magnet yang benar-benar membuat orang ngumpul aja semuanya. Ya, tapi yang agak-agak berhubungan, contoh nih ya. Contoh dipancing dengan, Anda tahu nggak ada sebuah furnitur yang apabila ini dipasang di kamar anak Anda, 3 bulan anak Anda dari nakal jadi bisa jadi takwa, bisa jadi soleh,
bisa jadi kelakuannya jadi baik. Kira-kira pada ngumpul nggak orang tua di kolam data itu? Yang Ya, furnitur nih. kayaknya sih gitu. Bisa juga, Pak. Bisa juga, nggak taunya furniturnya adalah sebuah frame, sebuah buffet yang di situ ada frame. Frame-nya itu tulisannya nasihat. Anakku, nah, tulisannya gede. Ayah, ibu, ya ingin kamu, ya apalah bahasanya yang membuat mereka berpikir. Mungkin di pertama kali mereka melihat biasa saja, tapi biasanya di dalam kamar itu, ketika mereka kan ada saat bengongnya, ada saat ini, ketika mereka membaca itu, ya mereka akan masuk ke alam bawah sadarnya dan mereka akan berubah sendiri-sendiri, ya, berubah secara tanpa mereka sadari. Anak-anak Gen Z ini susah dinasehatin loh ya teman-teman ya. Kuncinya adalah kata-kata. Jadi di setiap ya kamar anak itu bikinin furnitur misalkan yang isinya adalah nasihat untuk anak tersebut. Jangan kaligrafi mereka nggak ngaruh ya, nggak ngaruh tulisan Arab dibikin gede-gede yang susah dibaca. Mendingan kata-kata ya, seperti itu Cuma-cuma. ya. Mendingan kata-kata ya kan, seperti itu. Contoh deh, kita tulis misalkan apa namanya eh, merokok mengganggu kesehatan. Mereka tetap merokok, tapi ditulis gitu kan. Yang merokok di ruangan ini orang gila gitu kan. Nah itu mereka nggak bakal merokok di ruangan itu. Seperti itu. Itu contoh salah satu ya untuk kolam datanya. Setelah mereka ngumpul di dalam, oh Pak, saya mau Pak buffet yang ini, tapi kata-katanya ini ya saya ingin anak saya menjadi dokter. Iya, furniturnya sama itu juga gitu. Saya ingin anak saya menjadi dokter gitu kan. Lalu gimana caranya gitu kan? Oh, anak saya ingin menjadi dokter ya kata-katanya ini gitu kan. Atau ada lagi, pernah tahu ini nggak? Anda ingin tahu furnitur cinta misalkan gitu ya, nggak apa-apa ya ngomong agak dewasa dikit ya. Furnitur